Halo pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menemani aktivitas Anda kali ini tentunya dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI. Nah pemirsa, seperti biasa pada hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir narasumber berikut ini yang sudah ada di studio Jember 1 TV. Beliau adalah Dr. Anas Handian. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum dokter, selamat datang di studio Jember 1 TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih lancar aktivitas ya dok ya? Lancar masih semangat banget ya dok? Bahkan sedikit sibuk sedikit, tapi alhamdulillah hari ini sampai hari ini masih sehat. Pasien gimana dokter di masa pandemi ini? Masih silih berganti berdatangan? Memang sih selama pandemi kemarin itu memang pasien itu rata-rata memang kita terima pasien itu rata-rata memang batuk dengan keluhan batuk, COVID dan sebagainya itu memang banyak. Cuman alhamdulillah hari ini sudah mulai berkurang, lebih ke arah ke orang setelah pasca COVID ini lebih ke apa ya, nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati. Nah, betul. kebetulan sekali ya dokter ya. Tema bincang sehat kita pada hari ini adalah gejala nyeri ulu hati. Nah, pemirsa ini langsung saja dijelaskan oleh pakar atau ahlinya langsung. Monggo dokter. Oke, terima kasih Mbak Prima. Jadi kalau kita menyikapi nyeri ulu hati ini sebetulnya ada kita bagi ya. Jadi nyeri ulu hati ini ada penyebabnya secara mekanik, memang anatomisnya ada terganggu ya. Atau yang kedua itu secara psikis. Artinya betul sekali. Jadi ada kaitannya dengan era pandemi yang kemarin itu. Hampir yang saya terima setelah pasca pandemi ini pasien ini rata-rata mengeluh seperti rasa khawatir akan kena COVID kembali dan sebagainya, sehingga menimbulkan nyeri ulu hati atau rasa tidak nyaman ya di bagian perut. Nah, dalam pokok pembahasan kita kali ini, Mbak Prima, perlu saya perjelas atau kita berangkat dari edukasi kita ya. Dengan adanya segmen seperti ini, tentunya pemirsa di rumah nanti bisa dapatkan manfaat seperti yang kita sampaikan hari ini, diskusi hari ini. Kalau kita bicara nyeri ulu hati, banyak pembaginya. Di organ perut sendiri kita sebut itu organ berongga, Mbak Prima. Jadi di organ berongga ini keluhan perut itu memang banyak sekali, yang mulai dari perut bagian atas, kanan, sebelah kiri, atau bahkan di perut bagian bawah. Nah, yang kita bahas, yang kita singgung di bagian perut sebelah kiri, yang kita sebut salah satunya adalah paling sering mungkin ya di masyarakat. Dok, saya ini kok sakit lambung, saya punya penyakit lambung, saya punya asam lambung. Pernah ya kita dengar seperti itu? Betul. Jadi kadang itu rasa nyeri yang di sebelah kiri itu kadang bisa sampai menjalar ke bagian hulu hati ya. Nah, kalau seandainya kita berdasarkan anatomis dulu Mbak Prima, kalau kita bicara andai kata ada pasien yang, dok saya kok nyeri perut sebelah kanan, udah pasti itu bukan lambung. Itu yang perlu kita harus garis bawahi pemirsa. Jadi andai kata di rumah nanti ada keluhan nyeri perut sebelah kanan, itu bukan dibahasakan sebagai lambung ya. Karena memang posisinya lambung ada di sebelah kiri ya dokter ya. Betul sekali. Jadi pembahasan kali ini kita bila mana kita dirasakan ada nyeri ulu hati atau terasa sebah, terasa penuh atau dada terasa panas, kita menyebutnya dengan penyakit GERD. GERD, apa itu dokter? GERD itu salah satu singkatannya GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, di mana secara definisi atau secara pengertian bahwa bahan-bahan dari lambung itu akan kembali ke bagian kerongkongan. Kalau kita lihat secara fisiologi atau kita lihat secara alur makanan ya, makanan itu masuk melalui mulut, kita telan masuk ke kerongkongan baru ke bagian lambung. Nah, ini permasalahannya antara perbatasan antara kerongkongan dengan lambung itu yang kita akan bahas pada segmen hari ini. Nah, GERD ini artinya bahan dari lambung itu dia naik ke atas atau kita bilang masuk ke bagian kerongkongan. Nah, apa penyebabnya? Kalau kita tahu secara etiologi ya, penyebabnya itu biasanya di situ ada satu klep ya atau sphincter, namanya sphincter kardia. Nah, itu kalau secara fungsi ketika makanan itu turun itu harus tertutup Mbak Prima. Itu bagaimana penggambarannya seperti apa dokter? Nah, dia seperti bentuk seperti cincin seperti itu, jadi otot sphincter itu ya. Jadi kita ini di tubuh ini ya alhamdulillah ya Allah ciptakan seperti ini. Kita ini punya tubuh yang kompleks sekali. Ketika makanan itu akan masuk ke bagian lambung, maka klep itu akan terbuka.
Ketika sudah melewati di bagian lambung, klep itu pasti harus tertutup. Normalnya harusnya tertutup. Lah, letak permasalahannya kenapa orang bisa terjadi GERD? Ya karena sfinkter ini yang terbuka kembali, sehingga bahan dari bagian lambung itu masuk ke bagian kerongkongan. Nah, makanya reflux, istilahnya di kedokteran itu reflux itu kembali. Nah, apa yang terjadi bila mana bahan-bahan daripada lambung ini masuk ke bagian kerongkongan? Tentu kita harus tahu bahwa kerongkongan dengan lambung ini punya media yang berbeda, ya. Jadi kalau seandainya di asam lambung itu mampu masuk ke bagian kerongkongan, itu akan menyebabkan iritasi, sehingga kadang itu penderitanya terjadi nyeri ulu hati, heartburn atau kita bilang nyeri dada, ya dada itu terasa panas seperti itu. Kemudian pasien merasa penuh, makanan ini kayak seperti nggak jalan ke dalam gitu loh, istilah dalam tanda kutip itu seakan-akan kayak masih menyandet di bagian kerongkongan. Nah itu kita tersumbat seperti itu dokter. Rasanya, ya rasanya seperti itu. Nah, cuman pada intinya kalau kita bicara itu bicara secara patofisiologinya ya, tanda-tandanya biasanya orang itu akan merasa penuh, ya seperti seakan-akan itu makan ini nggak jalan. Terus yang kedua sesak, kadang terasa nyeri ulu hati, itu juga bisa heartburn, terasa panas, seperti itu tanda-tanda keluhannya. Nah, kalau kita menyikapinya ya, apa sih penyebabnya kan gitu ya pastinya. Mungkin pemirsa di rumah pernah merasakan seperti itu. Kira-kira apa ya dok yang menyebabkan seperti ini? Yang pertama itu satu, faktor kegemukan bisa. Atau yang kedua itu makan ini terlalu banyak sehingga volume di bagian lambung pun sehingga menekan ke bagian ke atas, betul, menekan ke atas ya. Dan kita tahu bahan dari lambung itu cuma ada dua, ada cairan asam lambung atau gas di lambung. Bila di situ ada penuh, dia akan menyebabkan tekanan dari bawah ingin balik ke atas. Nah, kalau sfinkter itu bagus, maka tidak akan terjadi reflux seperti ini, ya GERD ini. Nah, gemuk, terus apa itu lagi? Faktor makanan, biasanya makan-makan yang mengandung gas yang tinggi seperti kacang, pedas, kopi. Ya, hati-hati untuk beberapa pemirsa yang laki-laki bagi perokok. Ini salah satu GERD ini faktor utamanya yang penyebab resikonya dari orang perokok itu tinggi sekali. Ya, selama saya berpraktek rata-rata yang keluhan seperti ini beberapa perokok itu hampir 80%, seperti itu. Jadi bila mana terjadi gangguan seperti ini ya perlu konsultasi ke dokter, sangat perlu. Nah, terus apalagi makanan-makanan misal seperti bahan-bahan yang minuman ya, kita bilang minuman soda, bahan yang asam ya. Nah seperti itu juga bisa menyebabkan GERD juga. Jadi ada keluhan apa itu namanya pemicu ya, dokter, pemicu juga seperti itu. Nah, oke, dokter tadi dijelaskan bahwasanya penyakit GERD ini atau nyeri ulu hati disebabkan oleh faktor makanan, terus kemudian berat badan dan lain sebagainya. Apakah cukup itu saja, tidak didominasi oleh faktor pikiran atau bagaimana itu dokter? Tentu saja psikis sangat pengaruh, Mbak Prima. Jadi makanya kita tadi dari depan dari awal kita sudah singgung ya bahwa pasca depresi atau pasca kita bilang ada penyakitnya, ini kita nggak singgung secara detail, cuma kita singgung secara singkat aja bahwa sepertinya orang ini hampir 80% kita punya gangguan cemas ya Mbak Prima ya. Nah, cemas ini diderita siapapun, mulai dari yang anak sekolah, anak sekolah ataupun remaja dan sebagainya, sampai pun orang yang sudah dewasa itu pun bisa memiliki gangguan cemas. Kenapa? Karena kita punya sistem yang kita bilang sistem simpatis dan parasimpatis itu mampu mengaktifkan namanya enzimatik di bagian lambung ya. Nah di situ yang menyebabkan kita itu cenderung kok ketika kita cemas rasa perut nggak enak, rasa mual. Sebagai contoh gini aja Mbak Prima pernah dulu waktu di sekolah, sekolah penguji udah mau datang, tahu-tahu mules, benar nggak sih? Iya betul dokter. Biasanya kayak gitu panic attack ya dok. Betul, ya panic attack itu bisa menyebabkan terasa nggak nyaman juga di ulu hati ya. Jadi karena kita pembahasan hari ini adalah GERD, itu kita bilang yang kedua tadi keluhan seperti itu kita sebut gastritis. Kita nggak singgung itu. Cuman GERD ini pada kondisi-kondisi seandainya 1 minggu ini bisa kena 2 kali lah, itu yang perlu konsultasi sama dokter. Berarti kan ada sesuatu something ya di situ. Selain ada faktor psikis, berarti ada yang menunggangi, atau yang kedua letak anatomis dari
sphincter itu tadi. Kalau psikis sangat pengaruh itu, Mbak Prima. Ya, dokter, ya. Karena orang ini kadang ketika saya berpraktek itu pernah pengalaman saya pernah gini. Jadi dia datang dari rumah dengan keluhan nyeri ulu hati, tiba-tiba ketika sudah konsultasi ya, kita sudah KIE dan sebagainya, tahu-tahu keluhan itu berkurang. Artinya dia cuma butuh ini aja, butuh spirit untuk support ini aja ya, menguatkan ininya, psikisnya supaya nggak terlalu khawatir gitu, Mbak Rima. Baik. Nah, dokter, ini tadi dokter juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu mengalami gejala nyeri ulu hati itu biasanya dirasakan di perut bagian kiri, kemudian di bagian sini ya dokter ulu ya. Hati, betul. Nah, ulu hati itu. Ketika seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, apakah itu selalu dipastikan bahwasanya penyakit lambung, dokter? Enggak sih, enggak harus seperti itu. Cuman kalau kita bilang posisi secara lokasi letak anatomis itu sebelah kiri itu memang kondisinya di tempatnya lambung ya. Ada juga sih sebetulnya di ulu hati itu banyak termasuk pankreas ya. Di situ ada liver itu juga ada. Terus ada usus juga ya. Di situ letaknya ada juga di bagian ulu hati terutama usus besar. Nah, kalau kita bilang pada penderitanya atau pemirsa merasakan nyeri ulu hati atau nyeri perut sebelah kiri, mungkin bisa kita atasi dulu dengan obat-obat yang istilahnya itu obat aman yang kita bisa beli di apotek ya. Atau memang sebetulnya tetap konsultasi sama dokter dahulu, tapi kita di dalam pengobatan itu ada pengobatan yang perlu dengan resep dan tidak resep ya, Mbak Prima ya. Yeah. Nah, bila mana pengobatan ini tanpa resep itu artinya aman untuk penderitanya. Cuman tetap harus konsultasi sama dokter. Tetap itu intinya. Harus konsul ya dokter. Nah, bagaimana kita mengenali bahwasanya GERD itu termasuk penyakit yang sangat akut atau bagaimana dokter? Ya, seperti yang saya singgung tadi, bila mana dia sampai serangan dalam 1 minggu sampai 2 kali ya, atau bahkan 3 kali, nah itu perlu konsultasikan. Kenapa? Kita harus merubah tata cara dulu. Pertama, tata cara hidupnya dulu ya, tata cara pola hidupnya itu. Pola hidup misalkan dia harus makan minimal 3 atau 4 jam sebelum tidur. Atau yang kedua, makanan dengan porsi yang sepertiga, artinya nggak terlalu banyak ya. Terus sepertiga di dalam piring maksudnya, Mbak Prima. Terus faktor resiko-resikonya ya, rokok, minum alkohol, istilahnya penggemukan itu harus dikuruskan, olahraga dan sebagainya, itu perlu seperti itu. Jadi kalau seandainya Mbak Prima tadi tanya kapan kita harus dikatakan akut ya, begitu ya Mbak Prima. Bila mana serangan sampai 2 atau 3 kali kita harus pergi ke dokter, itu aja. Dan gejala yang dirasakan pada waktu itu seperti apa dokter? Kita bahas setelah jeda pariwara berikut ya dok. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali.